tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kebaktian hari Jumat. Kita bersyukur Tuhan bersama dengan kita, memberikan kemampuan. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kita semua. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah yang memihak kita. Allah yang memihak kita. Mari kita baca Alkitab kita dalam surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31. Roma pasalnya yang ke-8, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Perkataan daripada Rasul Paulus ini, jika Allah di pihak kita, itu menunjukkan sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Allah. Jadi bukan menyatakan sesuatu yang masih merupakan harapan atau masih merupakan sesuatu yang belum terjadi dan diharapkan akan terjadi, tetapi sesuatu yang sudah terjadi, sudah menjadi kenyataan. Jadi ayat itu bisa kita nyatakan sebagai sesuatu yang sudah terjadi, yakni Allah memihak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah memihak kepada kita. Allah mengasihi kita. Allah datang ke dalam dunia memberikan anaknya untuk kita orang-orang berdosa. Jadi Allah memihak kepada kita. Jadi bukan menjadi satu harapan atau kalimat andai begitu, perandaian ya, kalimat jikalau begitu ya, tetapi sesuatu yang sudah terjadi bahwa Allah memihak kepada kita. Sekalipun kita orang berdosa, tetapi kemudian Allah memihak kepada orang berdosa tersebut. Allah memihak kepada kita. Dan kalau kita melihat bahwa Allah yang memihak kepada kita, jadi untuk ataupun ya bagaimana Allah memihak kepada kita dijelaskan di ayat-ayat setelah ayat 31 dan sebelum ayat 31. Di situ Bapak Ibu sekalian, kalau saya membaca ayat yang ke-28, bagaimana kita melihat Allah memihak kepada kita, ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini berkata bagaimana Allah memihak kepada kita. Dan perbuatan Allah yang memihak kepada kita itu dikatakan Allah memanggil kita, Allah memilih kita, Allah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lalu kemudian Allah memuliakan kita. Lalu kemudian dikatakan Allah membenarkan kita. Jadi Allah yang memihak kepada kita itu membenarkan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Dia membenarkan orang yang tadinya tidak benar, kita orang berdosa. Jadi Allah memihak kepada kita, Allah itu memuliakan kita, Allah memanggil kita dari dosa-dosa kita, Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, lalu kemudian Allah menetapkan bahwa kita itu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lalu kemudian Allah itu dikatakan akan memuliakan kita. Allah membenarkan kita. Saya mau menyatakan mau memfokuskan kepada Allah membenarkan kita. Jadi Allah yang memihak kepada kita adalah Allah yang membenarkan kita yang di pihak Allah ini.
Jadi itu bisa kita katakan seperti ini. Karena Allah memihak kita, maka Allah membenarkan kita. Atau bisa juga kita katakan supaya Allah bisa memihak kepada kita, maka kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Jadi dikatakan di sini bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Allah yang memihak kepada kita itu, Allah yang mengasihi kita itu, Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita berada di pihak Allah bukan karena kebenaran kita, Bapak Ibu sekalian, bukan karena perbuatan kita yang baik, tapi dasar yang utama adalah karena Allah mengasihi kita. Allah memihak kepada kita karena kasih-Nya. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu Allah mengasihi kita, Allah memihak kepada kita. Dan karena itu Dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya ada pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Allah memihak orang yang berdosa itu. Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya orang yang berdosa, kita orang yang berdosa itu bisa didamaikan, diampuni dosa-dosanya. Kita bisa dinilai oleh Tuhan sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa. Jadi Allah memihak kepada kita, Allah mengasihi kita, Allah memberikan. Karena Dia memihak kepada kita, karena Dia mengasihi kita, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya menjadi pendamai, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, di situ dikatakan, Matius pasalnya yang ke-20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi karena Allah memihak kepada kita, karena Allah mengasihi kita, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena Allah memihak kepada kita, karena Allah mengasihi kita, maka Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita orang-orang yang berdosa. Puji Tuhan. Jadi Allah yang memihak kepada kita itu kemudian membenarkan kita, menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian, kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang memihak kepada kita itu memanggil kita dari dosa, memilih kita menjadi umat-Nya, lalu kemudian memuliakan kita, menetapkan bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Puji Tuhan. Dalam selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di pihak Allah tersebut. Kita bisa melihat keadaan orang-orang yang ada di pihak Allah tadi, ya, yang di pihak Allah. Yang pertama tadi kita sudah lihat bagaimana Allah memihak kita, sesuatu yang sudah terjadi. Allah mengasihi kita, Allah berada di pihak kita. Karena itu Dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena itu Yesus mati supaya kita beroleh pengampunan dosa, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kelepasan dari setiap hukuman yang diakibatkan karena dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya kita melihat di ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan orang-orang yang ada di pihak Allah. Kita bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke pasalnya yang ke-8 ayat 35, pasalnya yang ke-8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Puji Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di pihak Allah. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang ada di pihak Allah tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Sekalipun ada datang penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya atau pedang yang berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus, dari iman kita kepada Kristus. Jadi kita mulai tadi dengan Allah yang memihak kepada kita itu, Allah yang mengasihi kita itu, Dia memberikan anaknya, Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia melakukan satu tindakan supaya kita diselamatkan. Dia mengorbankan dirinya, nyawanya, supaya kita bisa beroleh keselamatan. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana kita yang di pihak Allah, orang-orang yang di pihak Allah, maka kita Bapak Ibu sekalian menaruh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sebagai bagian kita. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus yang ada di pihak kita. Dari Kristus yang sudah mengasihi kita. Kita harus akui Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang akan berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Banyak hal yang berusaha untuk membuat iman percaya kita itu kemudian menjadi kandas. Banyak hal yang akan coba berusaha untuk membuat kita terpisah, untuk membuat kita tidak lagi menjadi orang percaya, membuat kita tidak lagi menjadi orang yang mengasihi Tuhan, membuat kita menjadi tidak lagi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada keinginan untuk tidak terpisah dari kasih Kristus itu? Apapun yang datang, saya mengajak kita Bapak Ibu sekalian berkomitmen, menyatakan ketetapan hati kita bahwa sekali kita ada di pihak Allah, maka selamanya kita tetap ada di pihak Allah. Kesusahan bisa datang. Rasul Paulus mencatat di sini, dia katakan penindasan bisa datang, kesesakan bisa datang, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang bisa datang. Tapi apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali kita ada di pihak Allah, maka selamanya kita ada tetap di pihak Allah. Kita tetap mengikut Allah. Apapun keadaan kita Bapak Ibu sekalian, setialah, tetaplah berada di dalam Tuhan. Tetaplah berada di pihak Tuhan. Jangan kita mau berpisah. Jangan mau kita dipisahkan dari iman percaya kita. Jangan mau berhenti dari ibadah kita. Jangan mau berhenti dari doa kita. Jangan mau terpisah dari kebenaran, dari kekudusan hidup kita. Jangan mau terpisah dari pelayanan kita. Jangan mau berhenti dari pelayanan kita. Tetaplah, apapun terjadi, maka orang-orang yang ada di pihak Tuhan akan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Tadi saya katakan banyak hal yang coba berusaha. Iblis musuh kita tidak akan senang kalau kita ada di pihak Tuhan. Tidak akan senang kalau kita tetap ada dalam kasih Kristus. Karena itu dia coba dengan segala cara untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi kita akan tetap setia. Kita akan berkata, tidak ada hal yang bisa memisahkanku. Tidak kesukaran, tidak kekurangan, tidak kelaparan, tidak penderitaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus itu Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengajak kita melihat contoh dari apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan.
Kita tahu dalam masa Sadrak Mesakh Abednego, Raja Nebukadnezar membuat patung dan menyatakan bahwa patung itu adalah Allah, mengharuskan setiap orang untuk menyembah patung tersebut. Tetapi Sadrak Mesakh Abednego tidak mau menyembah pada patung itu, sehingga kemudian mereka diperhadapkan kepada raja untuk dihukum. Raja kemudian memberi mereka kesempatan, kalau mereka mendengar bunyi musik-musik, alat-alat musik, maka mereka harus sujud menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Tapi kemudian inilah perkataan dari Sadrak Mesakh Abednego, bahwa Tuhan kami, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup melepaskan Sadrak Mesakh Abednego dari perapian yang menyala-nyala, yang dibuat sebagai hukuman kepada orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi Sadrak Mesakh Abednego bilang Tuhan sanggup melepaskan. Tapi kalau seandainya Tuhan tidak melepaskan, maka kami tidak mau sujud menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan. Jadi apapun yang terjadi, apakah mereka menerima pertolongan atau mereka tidak ditolong, apakah mereka hidup atau mereka mati, apakah mereka ada dalam sukacita atau dalam penderitaan, pokoknya mereka berkata, kami tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Kami tidak mau kemudian meninggalkan iman percaya kami kepada Tuhan yang kami sembah. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Apapun terjadi, kesukaran sedang datang dalam hari-hari ini, tapi komitmen kita, penyataan kita, orang yang ada di pihak Tuhan, orang yang kepada kita Tuhan sudah memihak, maka kita berkata tidak ada yang bisa memisahkanku. Kelaparan sekalipun, kesukaran sekalipun, tidak bisa memisahkanku. Aku tetap ada dalam imanku kepada Tuhan. Bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tetap mau ada dalam Kristus, dalam iman percaya kita kepada Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yang kemudian yang kita lihat dari bagaimana orang yang ada di pihak Tuhan, maka kita baca di situ, orang yang ada di pihak Tuhan itu adalah orang yang mau menderita, berkorban, mau berbuat, mau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama, bagaimana orang yang ada di pihak Tuhan, yang Tuhan memihak kepada dia, adalah orang yang tidak mau terpisah dari kasih Kristus. Yang kedua adalah orang yang mau berkorban, mau menderita, mau melayani Tuhan, mau bekerja bagi Tuhan. Saya mengajak kita membuka 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 10. Di situ dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita yang ada di pihak Tuhan, atau kita yang sudah menerima kasih Tuhan itu, kita yang sudah menerima pengampunan dosa itu, maka Paulus mengajarkan kepada kita sama seperti apa yang dia sudah lakukan, bahwa dia tidak mau menyia-nyiakan kasih Kristus itu. Jadi kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, maka kita tidak mau menyia-nyiakan keberpihakan Tuhan itu kepada kita, kasih Tuhan itu pada kita. Dengan apa? Dengan kita bekerja melayani Tuhan, bekerja segiat mungkin. Apa yang kita bisa buat bagi Tuhan? Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Apa yang kita bisa buat bagi Tuhan? Apa yang kita bisa korbankan? Apa yang kita bisa lakukan? Perbuatan apa, hal apa yang kita bisa lakukan, berikan pada Tuhan? Pelayanan apa? Alkitab katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam pelayanan kita, maka kita mulai dengan memberikan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus. Kita hidup dalam kekudusan, perkenanan Tuhan. Lalu kemudian kita mengerjakan, melayani apa yang kita bisa layani. Kita bisa berdoa, kita bisa melayani Tuhan dalam hal apa yang kita bisa buat. Jadi orang yang ada di pihak Tuhan adalah orang yang mau bekerja, berbuat, melayani Tuhan. Orang yang mau sepenuh hatinya, sekuat tenaganya bekerja, melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu dikatakan selanjutnya, ketika Allah di pihak kita, saya kembali lagi
Pada Roma pasalnya yang ke-8 tadi, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Allah di pihak kita, ditanyakan siapakah yang akan melawan kita? Beberapa kali pertanyaan begini dalam ayat Alkitab menunjukkan bahwa tidak ada. Jadi ketika ditanya seperti ini, maka jawabannya tidak ada. Jadi siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Siapakah yang dapat mengalahkan kita? Kalau kita ada di pihak Kristus. Kalau Kristus memihak kepada kita, dan puji Tuhan, Tuhan memihak kepada kita. Allah memihak kepada kita. Allah mengasihi kita. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita sekecil apapun kita, selemah apapun kita, kalau kita bersama dengan Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak dikatakan Bapak Ibu sekalian, oh kalau kau hebat, kalau kau besar, ya kalau kau pintar, lalu kau disertai Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Tapi ayat ini katakan, yang penting kita ada di pihak Tuhan. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil, Tuhan yang dapat mengerjakan segala sesuatu. Jadi jika Allah Allah sudah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, hari-hari yang kita akan lewati Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Artinya kita mampu menghadapi hari-hari tersebut. Ketika kita ada dalam kesukaran, ketika ada kebutuhan hidup, maka percayalah Tuhan di pihak kita. Maka kita sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka Allah memberi kita kesanggupan, Allah memberi kita kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Saya mau baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Allah yang di pihak kita, Dia mau memberikan anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka Allah yang di pihak kita itu pun, Yesus Kristus, Dia mau memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bisa menanggung segala sesuatu, menanggung kesukaran kita, menanggung juga hal-hal yang mudah bagi kita, menanggung kelimpahan, menanggung kekurangan, menanggung sakit penyakit, tapi juga menanggung hal-hal yang mudah bagi kita. Jadi segala sesuatu dapat kutanggung, dapat kulewati, dapat kuatasi di dalam Kristus, di dalam Yesus yang memberi kepada kita kekuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa lemah, tidak mampu, kita merasa betapa berat persoalan, betapa berat kesukaran yang sedang kita hadapi, mari kita imani ayat ini bahwa Allah memberikan kepada kita kekuatan. Itu yang diberikan. Allah memberi kita kekuatan, kemampuan. Kesukaran yang sedang kita hadapi, percayalah, Allah memberi kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa menanggungnya. Kita tidak akan kalah karena kesukaran ini. Kita tidak akan kalah karena beratnya persoalan yang kita hadapi. Tapi kita akan mengalahkan kesukaran yang sedang datang. Kita akan mengalahkan persoalan yang sedang datang. Karena apa? Allah memberi kita kemampuan, kekuatan. Jadi bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena kehebatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena Allah memberikan kita kekuatan, menguatkan kita. Jadi kita bukan menghadapi persoalan kesukaran ini dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan kita semata, tapi Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga apa yang tadinya tidak bisa kita lakukan, apa yang tadinya tidak bisa kita tanggung, sekarang kita bisa lakukan, kita bisa tanggung. Karena apa? Bukan kekuatan kita lagi, bukan kekuatan kita semata lagi, tetapi Tuhan sudah memberikan kekuatannya sehingga kita dikuatkan
untuk menghadapi hal-hal ini. Percayalah dan terimalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita semua dalam kesukaran, dalam tantangan. Mungkin secara pemikiran kita berat ya, sukar untuk ditanggung. Tapi ketika kita datang berkata pada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Alkitab katakan Tuhan berjanji Dia beri kekuatan kepada kita. Saya akhiri dengan Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Jadi Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Sebesar apapun tantangan, sebesar apapun kebutuhan, jangan takut karena Allah menyertai kita. Dia katakan kepada kita, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Jangan takut, jangan bimbang, kita punya Allah yang hebat. Allah yang berkuasa. Dia katakan jangan takut, jangan bimbang, karena Dia meneguhkan, Dia menolong kita, Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ada persoalan, tapi Tuhan pegang tangan kita, berikan kepada kita kemenangan, sehingga kita bisa menanggung persoalan kita. Kita menang terhadap pergumulan yang sedang kita hadapi. Percayalah, ketika kesukaran ini berlalu, maka kita akan memuji Tuhan karena Tuhan menjaga kita, memberi kita kemampuan menang terhadap setiap kesukaran kita. Puji Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan memihak kepada kita, Tuhan di pihak kita. Tidak ada hal, tidak ada perkara yang tidak bisa kita selesaikan, yang tidak bisa kita lewati, kita lalui. Bukan karena kuat kita, tetapi karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menjanjikan kepada kami bahwa Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau sudah ada di pihak kami. Karena itu tidak ada hal yang dapat melawan kami. Tidak ada hal yang dapat mengalahkan kami. Tidak ada hal yang dapat memisahkan kami dari Kristus. Dan inilah juga yang menjadi janji kami. Apapun keadaan, kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Kami juga meminta Tuhan dalam ibadah ini, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan Tuhan, sehingga kami bisa menanggung Tuhan perkara-perkara, kesukaran-kesukaran, problema-problema Tuhan, persoalan-persoalan yang sedang ada Tuhan. Tuhan mampukan kami, dan dengan kemampuan yang daripada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, maka kami percaya Tuhan, kami bisa berkata, kami mampu mengatasi persoalan kami mampu melewati hari-hari kami mampu melewati kesukaran kami, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami. Berkatilah kami semua Tuhan, biarlah lewat ibadah ini, kami menerima lagi berkat Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan. Kami terima berkat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terimalah Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati kita. Haleluya.